teman-teman. Halo Sobat YBHK semua, salam sehat dan salam bahagia. Perkenalkan, saya Teresia Agung dari SMA Tarsisius Vireta siap menemani Sobat semua dalam podcast Sukses Bersama YBHK episode 3 dengan topik Pertemuan Tatap Muka SMA Tarsisius Vireta di masa pandemi COVID-19. Sobat YBHK, seperti kita ketahui bersama bahwa sejak Maret tahun 2020, semua sekolah tidak bisa menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, sehingga para siswa dengan segala berbagai kendala yang mereka hadapi harus belajar dari rumah masing-masing secara online. Mulai tanggal 1 September 2021, berdasarkan instruksi Gubernur Banten, maka SMA Tarsisius Vireta melaksanakan PTM terbatas. Kali ini, kita akan mengulik lebih jauh tentang persiapan pelaksanaan dan kegiatan praktik PTM yang dijalankan di SMA Tarsisius Vireta. Untuk itu, kami hadirkan 5 narasumber yang berperan penting dalam proses pelaksanaan PTM terbatas. Baik, untuk narasumber pertama kita akan terhubung dengan Bapak Yanuarius Suharjo selaku Kepala SMA Tarsisius Vireta. Halo Pak Yan.
Persiapan apa saja nih Pak yang sudah dilakukan sebagai langkah awal sehingga PTM terbatas di SMA Tarsisius Wireta dapat berlangsung dengan lancar dan tertib? Terima kasih kepada Ibu Teresia Agung yang telah menyampaikan pertanyaan kepada saya seputar persiapan atau langkah awal untuk pelaksanaan PTM bagi siswa-siswi SMA Tarsisius Wireta. Ada dua langkah, yang pertama adalah langkah internal, yang kedua adalah langkah eksternal. Langkah internal antara lain, pertama, membentuk panitia PHBS atau perilaku hidup bersih bagi komunitas sekolah. Yang kedua, koordinasi dengan pimpinan Wireta mulai dari TK, SD, dan SMP. Kemudian yang ketiga, koordinasi dengan tim security, karena hal ini penting, mereka sebagai pelaksana yang pertama untuk pengawalan protokol kesehatan. Kemudian yang keempat adalah koordinasi dengan tim OB dan CS. Hal ini penting karena keseluruhan sarana prasarana itu harus dikondisikan, semuanya terjaga untuk keamanan dan kesehatan semua komunitas sekolah. Kemudian yang kelima adalah mengadakan kegiatan-kegiatan bersama OSIS, terutama adalah pembuatan SOP, kemudian pelaksanaan dari prokes sendiri yang melibatkan oleh perwakilan OSIS, dan keenam adalah membuat simulasi pertemuan terbatas untuk disampaikan kepada siswa maupun orang tua. Itu langkah internal. Kemudian yang langkah eksternal adalah satu, kerjasama dengan Rumah Sakit Primaya Pasar Kemis di dalam pelaksanaan vaksin, pelaksanaan edukasi untuk anak-anak maupun pembinaan usaha kesehatan sekolah, di mana Primaya akan mensupport sepenuhnya melalui tenaga perawat maupun obat-obat dasar yang dibutuhkan oleh sekolah Tarsisius Wireta. Kemudian yang berikutnya adalah kerjasama dengan Desa Gelam Jaya, Forum RW, kemudian dengan tim dari TNI yang dikelola langsung oleh Dan Ramil dalam pelaksanaan vaksin bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya kita kerjasama dengan Forum Gereja Regensi 2 dalam pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat untuk mewujudkan herd immunity secara keseluruhan di Desa Gelam Jaya. Itulah langkah-langkah yang dilaksanakan oleh SMA Tarsisius Wireta. Saya meyakini kita semua apabila disiplin di dalam prokes, kita akan aman, sehat, terbebas dari segala macam sakit penyakit, terutama terkait dengan COVID-19. Demikian, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Pak Yan atas penjelasannya. Jadi, sebagai langkah awal persiapan PTM, yaitu melaksanakan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Sobat YPHK semua, untuk berikutnya kita akan terhubung dengan narasumber kedua, yaitu Ibu Teresia Triwahyuni selaku Wakil Kepala SMA Tarsisius Wireta Bidang Kesiswaan dan Sarana Prasarana. PTM terbatas membutuhkan sarana prasarana yang menunjang sehingga dapat berjalan dengan lancar. Bu Yuni, bagaimana terkait sarana prasarana yang dipersiapkan oleh SMA Tarsisius Wireta untuk menunjang kegiatan PTM terbatas hingga saat ini sehingga dapat berjalan dengan baik? Terima kasih Bu Teres atas pertanyaannya. Untuk sarana prasarana di SMA Tarsisius Wireta ini, kita untuk PTM kita sudah persiapan sejak siswa itu belum masuk. Saat ini kita sudah jauh-jauh hari persiapan.
beberapa yang kita persiapkan, antara lain yang pertama menyangkut pencegahan COVID itu sendiri, seperti yang pertama penyediaan sarana cuci tangan, kemudian yang kedua kita sediakan sarana pendukungnya seperti hand sanitizer, kemudian cairan desinfektan dan penyemprotnya, kemudian kita juga menyediakan ruang UKS yang sudah dilengkapi tentu saja dengan APD, sehingga nanti misalnya ada kejadian ruang UKS itu bisa kita gunakan sebagai ruang isolasi, dan nanti kalau ada kejadian siswa atau guru atau warga sekolah yang lain itu bisa kita letakkan di situ. Dan kemudian kita sudah punya mitra untuk penanganannya, yaitu yang pertama dengan rumah sakit Primaya, yang kedua dengan puskesmas Kutabumi. Kemudian berikutnya sarana yang kita siapkan, sarana prasarananya adalah kita membuat SOP. Selain itu juga kita mensosialisasikan pada siswa, orang tua, juga pada warga sekolah yang lain, guru dan karyawan. Tentu saja SOP tersebut kita dasarkan dari apa yang sudah dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita memastikan bahwa semua warga sekolah, baik siswa, guru maupun karyawan, semuanya sudah divaksin. Nah, untuk sementara sampai pada saat ini untuk SMA Tarsisius itu sendiri baru 97% yang vaksin. Sisanya sekitar 3% itu belum vaksin karena terkena COVID, kemudian masih harus menunggu 2 atau 3 bulan ini baru nanti bisa divaksin. Yang keempat, kami juga menyediakan penunjuk arah dari pintu gerbang menuju ke lorong kelas dan menuju ke ruang kelas. Nah, di situ yang kita sediakan adalah ada penunjuk arah dalam bentuk tanda panah, kemudian juga kita sediakan poster-poster pendukung supaya siswa di SMA Tarsisius Vireta bisa selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, yang kelima, di ruang kelas kami sudah menyediakan sarana pendukung pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang kami terapkan adalah dengan hybrid learning. Di situ harapannya nanti siswa, kemudian guru dan siswa yang ada di rumah bisa terhubung dan bisa melakukan pembelajaran bersama-sama. Nah, siswa yang ada di dalam kelas yang masuk untuk saat ini adalah 50% dari siswa dalam satu kelas. Jadi hanya separuhnya saja. Demikian Bu Teres untuk sarana prasarana di SMA Tarsisius Vireta. Terima kasih Bu Yuni atas paparannya. Sobat YBHK yang terkasih, PTM terbatas adalah proses pembelajaran yang berlangsung di masa pandemi COVID-19 yang tentunya membutuhkan sebuah manajemen yang tepat sehingga dapat berjalan dengan efektif. Nah, yuk Sobat YBHK, kita sekarang akan terhubung dengan Bapak Salesius Asman selaku Wakil Kepala SMA Tarsisius Vireta bidang kurikulum sebagai narasumber ketiga. Halo Pak Sales, selamat siang. Bagaimana nih manajemen terkait pelaksanaan PTM terbatas di SMA Tarsisius Vireta sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan efektif? Baik, terima kasih Ibu Teresia. Terkait dengan manajemen kurikulum dalam persiapan pembelajaran tatap muka terbatas, yang pertama, menetapkan pola pembelajaran tatap muka terbatas. Kami mengadopsi sistem ganjil genap. Peserta didik dengan absensi ganjil masuk hari Senin dan hari Rabu. Kemudian, peserta didik dengan absensi genap masuk di hari Selasa dan hari Kamis. Lalu di hari Jumatnya sistem PJJ. Kemudian, metode yang kami gunakan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yaitu hybrid learning, yaitu
peserta didik baik yang berada di sekolah maupun yang berada di rumah dilayani pada waktu yang bersamaan. Jadi pembelajarannya sekali jalan. Di sekolah berjalan, di rumah juga tetap berjalan. Kemudian yang kedua, menyusun jadwal pembelajaran tatap muka terbatas. Terkait dengan jadwal PTM, SMA Tarsius Freta untuk PTM dilaksanakan pada pagi hari, yaitu durasi 3 jam, mulai pukul 7 berakhir pada pukul 10 pagi. Kemudian jam 10 sampai dengan jam setengah 12 itu istirahat, siswa pulang ke rumah. Lalu dilanjutkan 1 jam berikutnya adalah PJJ. Kemudian 3 sesi terakhir itu sesi daring, yaitu materi lanjutan PTM pagi hari. Itu terkait dengan jadwal. Lalu hari Jumat itu melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga, sosialisasi kepada Bapak Ibu guru, kemudian peserta didik dan Bapak Ibu orang tua terkait dengan kesiapan sekolah ya melaksanakan PTM. Terutama untuk Bapak Ibu orang tua, sekolah memberikan angket kesediaan Bapak Ibu orang tua untuk merekomendasikan putra-putrinya mengikuti PTM di sekolah atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan pelatihan pemakaian media pembelajaran, karena kami menggunakan metode hybrid learning. Jadi itu tadi, siswa di sekolah dan di rumah dilayani pada waktu yang bersamaan. Maka media pembelajaran seperti webcam, kemudian laptop, kemudian LMS tetap kami menggunakan Google Classroom terpadu sebagai LMS. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan manajemen kurikulum untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Terima kasih. Baik Pak Sales, terima kasih atas penjelasannya. Sobat YBHK yang terkasih, guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan proses tersebut. Nah, sekarang saatnya kita akan menghubungi salah satu guru untuk sharing pengalaman hybrid learning, yaitu Bapak Yohanes Basuki sebagai guru matematika. Halo Pak Basuki, boleh nih sharing pengalamannya saat melaksanakan hybrid learning, Pak? Bagaimana pendapat Bapak saat mengajar dengan menggunakan metode hybrid learning? Oke, terima kasih Bu Teresia Agung atas pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana pengalaman saya di hari pertama PTM ini. Bu Teres, ini adalah pertemuan yang sebenarnya sudah kami harapkan, ya bukan hanya saya, tapi semua guru mengharapkan. Dan harapannya sebenarnya bukan hanya 50%, tetapi bisa seluruh anak ada di sini. Nah, berkaitan dengan hari ini, meskipun yang datang 50%, tapi ada kegembiraan, ada semangat baru bagi saya pribadi. Harapannya juga mungkin teman-teman yang lain itu juga mewakili, yang saya sampaikan tadi adalah mewakili teman-teman. Karena kenapa? Kita lihat bahwa anak-anak itu datang dengan wajah yang ceria. Nampak di sana bahwa mereka rindu untuk bertemu dengan teman-teman, rindu dengan Bapak Ibu guru, dan rindu untuk bisa belajar seperti sedia kala. Demikian juga yang ada di rumah. Itu tadi kami tampilkan bahwa di kelas itu mereka sudah ada dengan teman-teman di sini. Mereka juga ingin, ternyata mereka ingin bisa ketemu. Meskipun kita dibuat jadwal hari ini ada dan besok 50% yang hari ini belajar di rumah, harapannya kita ke depan itu benar-benar pandemi segera berakhir dan kita bisa belajar di sini. Nah, kalau belajar di sini seperti hari ini, saya bisa melihat bahwa anak-anak itu bisa belajar dengan penuh semangat. Saya pribadi bisa melihat bahwa selama ini, selama pandemi, selama pembelajaran PJJ ini, ada hal yang bisa jadi itu membuat anak merasa ini kalau mengajar cepat sekali. Setelah ini tadi anak berproses, kemudian dijelaskan, kemudian mereka mengerjakan soal, ternyata berbeda dengan selama yang saya lakukan. Yang selama ini saya lakukan mengatakan bahwa begitu disampaikan, sudah ada pertanyaan, mereka mengatakan tidak menjawab. Nah, di sini nampak, jadi kelihatan anak yang memang
sudah selesai, ada yang mengatakan memang agak bingung. Nah, kita bisa menjelaskan. Selama ini kita menggunakan sarana yang ada, ya, sudah cukup baik, tetapi dengan pembelajaran PJJ hari ini, di mana anak di sekolah bisa belajar dan di rumah juga bisa belajar, mudah-mudahan bisa lebih baik. Meskipun kami sebagai guru, saya sebagai guru otomatis di sini karena kita menggunakan jadwal reguler, habis ini ketemu, besok ketemu lagi, mungkin energi yang akan kita keluarkan mungkin akan lebih, tetapi itu sedikit akan terhibur, mungkin akan banyak dan sedikit terhibur dengan kedatangan anak-anak karena mereka memang ingin untuk belajar. Jadi harapannya semoga meskipun dengan PJJ ini anak-anak bisa lebih maksimal untuk belajar. Kami juga bisa mendampingi. Kalau misalnya mereka bisa hadir semua, kita bisa mendampingi anak satu demi satu. Karena dalam pembelajaran ada yang bisa cepat, tetapi ada juga yang perlu dibimbing satu demi satu. Itu Bu Teres. Jadi mudah-mudahan kegembiraan kami ini juga dirasakan oleh Bu Teres dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Basuki atas sharingnya. Wah, luar biasa ya Sobat YBHK. Semangatnya guru-guru SMA Tarsisius Wireta mengajar di masa pandemi COVID-19 dalam PTM terbatas dengan hybrid learning. Sekali lagi, terima kasih Pak Basuki atas sharingnya. Halo Sobat YBHK, masih tetap semangat ya? Terkait pelaksanaan PTM terbatas di masa pandemi COVID-19, tentu saja tidak lepas dari Satgas COVID-19. Nah, sekarang kita akan terhubung dengan Bapak Stefanus Suhardi selaku Ketua Satgas COVID-19 SMA Tarsisius Wireta. Halo Pak Hardi, apa sih pesan dan kesan Bapak sebagai Ketua Satgas COVID-19 terkait pelaksanaan PTM terbatas yang telah berlangsung di SMA Tarsisius Wireta saat ini? Terima kasih pertanyaannya Bu Tresia Agung. Kesan saya untuk persiapan PTM yang saya lihat dari pintu gerbang, kemudian dari koridor dan sampai dengan ke kelas sudah cukup lengkap. Nah, kemudian pesan saya kepada siswa-siswi SMA Tarsisius Wireta dan kepada Bapak Ibu guru supaya untuk mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan, sehingga harapan-harapan dari pemerintah untuk memutus mata rantai virus akan tercapai dan akhirnya segala aktivitas termasuk kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah bisa terwujud. Terima kasih. Baik Pak Hardi, terima kasih atas pesan dan sarannya. Sobat YBHK, di bagian terakhir, kita akan mendengarkan pendapat salah satu peserta didik yang telah mengikuti PTM terbatas. Halo Leoni, apa pendapatmu setelah Leoni mengikuti PTM terbatas di sekolah? Terima kasih Bu Teres. Perkenalkan, nama saya Leoni Christine Ciputri dari kelas 11 IPA. Setelah melakukan PTM di sekolah atau pembelajaran tatap muka, tentu saya memiliki kesan dan pesan tersendiri. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan kesan saya setelah melakukan PTM. Tentu saya merasa senang dan bangga bahwa saya dapat mengikuti PTM di sekolah. Saya juga bangga terhadap SMA Tarsisius Wireta yang diberi kesempatan oleh Dinas Pendidikan untuk dapat melaksanakan PTM di sekolah. PTM di sekolah pada saat pandemi seperti ini cukup berbeda dengan PTM yang dilaksanakan pada era normal sebelum adanya virus corona. Tentunya saya merasakan hal itu karena adanya prokes yang harus dilakukan oleh seluruh warga sekolah dan wajib dilakukan. Hal ini ditandai dengan harus atau wajibnya menggunakan masker, mencuci tangan di halaman sekolah, lalu mengecek suhu tubuh sebelum masuk ke gedung sekolah, mencuci tangan lagi, menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan di lorong kelas. Lalu saat masuk ke ruang kelas, para siswa-siswi duduk sesuai tempat duduk yang sudah dibagi. Hal ini untuk menjaga jarak antar siswa-siswi. Jumlah siswa-siswi di kelas juga dibagi, yaitu setengah dari jumlah aslinya. AC di ruang kelas dimatikan. Begitu pula jendela dibuka untuk menjaga sirkulasi udara agar tetap bersih dan sehat. Para siswa-siswi tidak
boleh keluar kelas atau keluar kelas harus izin dan dibatasi. Setelah pulang dari sekolah atau setelah PTM, siswa-siswi melanjutkan sekolah dengan PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh atau daring. Lalu, pesan dan harapan saya ke depannya yaitu semoga kita semua dapat terhindar dari virus corona dan kita harus bersama-sama berpartisipasi untuk memberantas virus COVID-19 ini agar kita semua dapat merasakan pembelajaran tatap muka seperti era normal. Semangat, kita pasti bersama bisa. Terima kasih Leoni. Wah, ternyata para peserta didik SMA Tarsisius Vireta sangat antusias loh dalam mengikuti PTM dengan pola hybrid learning ya Sobat YBHK. Oke Sobat YBHK, itulah tadi perjalanan SMA Tarsisius Vireta sampai dengan saat ini telah melaksanakan PTM terbatas di era pandemi COVID-19. Dan terima kasih untuk semuanya yang telah mendukung persiapan PTM terbatas. Kita tunggu podcast sukses bersama YBHK dengan topik salah satu core value YBHK yaitu disiplin. Salam sehat Sobat YBHK, salam hangat dari kami untuk semua Sobat YBHK yang terkasih. Terima kasih, Tuhan memberkati.